muslimat tertutup, tapi ghalib itu terbuka. Ya, oleh karena itu para ulama, sebagai ulama mengatakan kalau dia mau melihat lebih daripada itu, lebih dari muka dan kedua telapak tangan sampai pergelangan, seperti kakinya, betisnya atau lehernya, la ba'sa bih. Iya, boleh. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum pernikahan dini? Apa maksud pernikahan dini? Pernikahan usia muda. Gak ada masalah. Dalam Islam dianjurkan. Kapan seorang itu dikatakan pemuda? Umur 30, umur 25, umur berapa seorang itu dikatakan pemuda? Balik. Telah balik dia pemuda. Karena itu Rasulullah SAW tidak membolehkan anak-anak yang di usia di bawah balik ikut perang. Setelah balik, perang ikut. Ibnu Umar tidak diperbolehkan Rasulullah ikut perang Uhud karena usianya belum sampai usia balik. Ketika terjadi perang Ahzab pada tahun ke-5 Hijriah, baru Ibnu Umar dibolehkan karena usianya sudah berapa? 14 atau 15 tahun. Dewasa tidak? Dewasa. Sudah boleh perang. Perang saja boleh, apalagi nikah. Perang diizinkan Rasulullah ikut perang yang sudah balik. Jadi ini syubhat yang masuk dari orang-orang kafirin. Karena kebudayaan barat sekarang di Eropa, di Amerika tidak menyukai pernikahan dan ingin membatalkan lembaga perkawinan. Mereka menentang itu, hidup bersama tanpa nikah. Bahkan di sini sebagian kaum muslim menceritakan, dan khabarnya mungkin mutawatirun, sudah ada yang menentang tidak perlu lembaga pernikahan karena tidak menjamin hubungan akan kekal. Terus pertanyaan berikutnya, apa yang harus dibicarakan ketika nazar? Nazar bukan berarti harus ngomong. Namanya nazar. Nazar apa? Melihat, bukan ngomong. Jadi kalau dia nazar lihat, saya mau lihat nazar, mau nazar anti, mau nazar saya mau nazar sama si Bulana. Udah dia lihat nazar, ada nazar. Tidak mesti harus bicara ini, enggak. Dia nggak ngomong, saya dia lihat. Rasulullah SAW ngomong tidak waktu nazar? Enggak. Fanadhara, beliau lihat ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Kemudian apa? Tak dia tundukkan pandangannya karena nazarnya sudah selesai. Duka. Kemudian apa? Wanita itu duduk. Ada ngomong? Enggak. Jadi ini enggak harus. Ya boleh ngomong, boleh juga enggak. Tidak diharuskan harus ngomong, tidak diharuskan harus diam. Mubah. Mahram itu, kalau ya di tempat tertutup tentu ada mahram. Kalau di tempat terbuka seperti ini, ya tentu tidak membutuhkan mahram, nggak apa-apa. Misalnya dia nazar di situ, pinggiran masjid, jadi banyak orang, dia nazar di situ. Dia lihat hanya muka dan kedua gambar, dia nazar. Tidak ada. Ya nggak perlu mahram mendampingi karena banyak orang. Yang ada mahramnya ketika dia berdua. Apa ketika di sekeliling dia ada manusia, di sekeliling dia ada manusia, situ dua orang berbicara, laki perempuan yang bukan mahramnya, kemudian di sekelilingnya ada manusia, itu tidak terlarang secara syar'i. Yang wajib ada mahram apabila khulwah. Apa makna khulwah?
bersembunyi berdua, tidak ada orang lain. Itu dia yang harus ada mahramnya. Iya, terus. Pertanyaan berikutnya, bolehkah mahar ngutang dulu, Ustaz? Boleh. Boleh bayar setengah dulu. Boleh hutang dulu. Wajib dia bayar nanti. Boleh. Pertanyaan berikutnya, seorang ikhwan lebih mendahulukan menuntut ilmu syar'i. Bolehkah dengan alasan menuntut ilmu syar'i menunda perkawinan? Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira apa saja secara syar'i yang dibolehkan menunda perkawinan? Menuntut ilmu yang perlu kita ketahui, menuntut ilmu tidak menghalangi pernikahan. Ma'ruf bagi kita para ulama pada zaman dahulu. Ajak bisa salah dikit, jangan duduk di ubin, gitu. Para ulama pada zaman dahulu menuntut ilmu, berjalan dari satu negeri ke negeri yang mencari hadis. Mereka ada keluarga. Karena itu apabila seorang imam besar didatangi oleh orang untuk menuntut ilmu kepadanya, dia tanya, engkau punya keluarga tidak? Punya. Sudah ditinggalkan nafkah apa belum? Belum. Kembali lagi, cari nafkah, tinggalkan nafkah, menuntut ilmu. Kalau sudah, boleh. Itu kan menunjukkan mereka nikah, mereka juga menuntut ilmu. Walhasil, ingin saya jelaskan yang pertama ini, menuntut ilmu tidak menghalangi orang untuk nikah. Yang kedua, apabila dia kesulitan dan dia ingin menyelesaikan studinya, pelajarannya, ingin selesaikan ada sesuatu, maka tidak juga terlarang, bisa, boleh. Ya, iya. Pertanyaan berikutnya, apakah memilih calon pasangan baik ikhwan maupun akhwat harus manhajnya sunnah? Wajib bagi setiap muslim, bukan dalam masalah perkawinan, seluruh kaum muslimin wajib hukumnya bermanhaj dengan manhaj sunnah. Karena ini adalah tanda kebaikan, jalan kebaikan. Selain dari manhaj sunnah adalah manhaj bid'ah. Wajib bagi seluruh kaum muslimin bermanhaj dengan manhaj as-sunnah, dengan manhaj as-salafun as-salih. Wajib hukumnya. Kenapa? Karena ini Islam yang hakiki yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang didakwakan oleh para sahabat. Islam yang manhaj yang menjelaskan tentang Islam secara kafah dan berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW. Karena itu hukumnya wajib bagi setiap muslim bermanhaj dengan manhaj as-sunnah. Karena ini salah satu kebaikan, maka memilih pasangan yang baik. Kalau tidak, manhajnya rusak. Lain orang-orang awam, mereka belum kenal manhaj. Orang-orang awam, baik laki atau perempuan. Yang laki sudah mengenal, ada akhwat, dia belum kenal, awam, belum tahu. Dia suka dengan wanita itu, dia nikah boleh, dia akan ajarkan kepada wanita itu, dia akan ajarkan. Demikian juga sebaliknya. Ada orang yang telah bermanhaj dengan manhaj bid'ah, maka ini hal yang tidak baik. Jadi harus kita bedakan. Wanita yang akan kita nikahi ini telah bermanhaj dengan manhaj bid'ah, atau dia sebagai umumnya kaum muslimat yang tidak mengerti, awam, tapi dia taat, dia sholat, dia saum, dia tidak mengerti tentang manhaj, dia tahu, masih berjalan dengan apanya? Fitrahnya. Maka boleh kita nikah, kita ajarkan. Yang bid'ah juga kalau secara sah, kalau antum tanyakan sah, tapi yang terbaik tentunya
yang bermanhaj sunnah. Kalau sahnya sah, karena nikah sah sama kaum muslimin dan muslimah selama dia tidak gugur